Halo, selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Karisma Kristi kembali menjumpai Anda dalam bedah tajuk Lampung Pos selama 30 menit ke depan. Pemirsa, musim penghujan ini akan mengancam berbagai wilayah termasuk di Provinsi Lampung. Masyarakat diharapkan untuk waspada dan juga siap siaga menghadapi cuaca ekstrim saat ini. Pemerintah juga mempersiapkan langkah-langkah pencegahan di dalamnya. Kita akan bahas lebih lengkap dalam bedah tajuk kali ini dengan tema waspada bencana hidrometeorologi. Bersama saya sudah hadir pemimpin redaksi Lampung Pos, Abdul Ghafur. Namun sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu video editorial berikut ini. Waspada bencana hidrometeorologi. Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam atau natural disaster maupun oleh ulah manusia atau man-made disaster. Bencana alam dibedakan menjadi beragam jenis. Salah satunya bencana hidrometeorologi. Hidrometeorologi adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Hidrometeorologi mencakup fenomena yang terjadi di atmosfer meteorologi, air hidrologi, dan lautan oceanografi. Menurut Edwin Aldrian, pakar meteorologi dan klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta ahli di Intergovernmental Panel on Climate Change (PBB), penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia adalah masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Melansir Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, bencana hidrometeorologi antara lain curah hujan ekstrim, angin kencang, puting beliung, banjir, dan kekeringan. Selain kelima bencana tersebut, masih banyak contoh bencana lainnya seperti kebakaran hutan, El Nino, El Nina, longsor, gelombang dingin, dan gelombang panas. Berdasarkan Geoportal Data Bencana Indonesia di https://gis.bnpb.go.id, dampak bencana alam periode 1 Januari 2024 sampai 4 Februari 2024 se-Indonesia ada 128 peristiwa bencana banjir, cuaca ekstrim 57, tanah longsor 12, karhutlah 1. Kemudian ada 20 orang meninggal, luka-luka 40, menderita dan mengungsi 1.189.810. Selanjutnya dampak kerusakan bencana meliputi 10.520 unit rumah rusak ringan, rusak sedang 282, dan rusak berat 190. Kemudian fasilitas satuan pendidikan rusak, ada 9 unit, rumah ibadat 6, dan Fashiankes 16. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan cuaca ekstrim masih mengancam sebagian besar wilayah Indonesia. Masyarakat diminta waspada dan siap-siap akan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi masih memiliki peluang yang tinggi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Dwi Korita menerangkan, terdapat 3 penyebab terjadinya cuaca ekstrim ini. Pertama, monsun Asia yang menunjukkan aktivitas cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini berpotensi dapat disertai adanya fenomena seruakan dingin yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kedua, adanya daerah tekanan rendah yang terpantau di sekitar Laut Timor, Teluk Carpentaria, dan di Samudra Hindia Barat Sumatera yang dapat memicu terbentuknya pola pumpunan dan perlambatan kecepatan angin di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan ekuator, serta dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan angin kencang di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi bagian selatan, serta berdampak pada peningkatan gelombang tinggi di perairan sekitarnya. Ketiga, yaitu aktivitas gelombang atmosfer masih menunjukkan kondisi yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan dan potensi cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan, yaitu fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO yang terbentuk bersamaan dengan aktifnya gelombang Rossby ekuatorial. Kondisi tersebut dapat meningkatkan aktivitas konvektif serta pembentukan pola sirkulasi siklonik di wilayah Indonesia.
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Lampung, Joni Toyib, menyampaikan berdasarkan dokumen kajian risiko bencana Provinsi Lampung pada 2019-2024 yang disusun BPBD Provinsi Lampung dan Institut Teknologi Sumatera, maka berdasarkan hasil analisis valuasi luas wilayah permukiman yang terpapar risiko banjir di Provinsi Lampung, total 14.218,47 hektar. Kabid Pencegahan dan Kesiagapan BPBD Kota Bandar Lampung, Sarkoni, menyebut sebanyak 6 titik rawan banjir di Kota Tapis Berseri. Untuk menghadapi bencana hidrometeorologi, pihaknya mengerahkan 3 peleton yang masing-masing tiap peleton berjumlah 26 personel yang siap siaga 24 jam selama musim penghujan. Perkiraan puncak musim hujan terjadi pada Januari sampai April 2024. Maka, semua pihak senantiasa siap siaga berkolaborasi menghadapi bentuk bencana apapun. Melakukan mitigasi bencana, baik itu sebelum, saat, dan sesudah bencana, perlu dilakukan. Kemudian, meningkatkan kewaspadaan dan peringatan dini atas terjadinya bencana hidrometeorologi perlu dilakukan. Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat video editorial pada hari ini. Kita akan lebih membahas lebih dalam bersama dengan Abdul Gofur selaku pemimpin redaksi Lampung Pos. Bang Ago, mungkin Anda bisa lebih menjelaskan tajuk kita hari ini. Silakan. Ya, tajuk Lampung Pos kali ini ya sangat lugas ya. Jadi waspada bencana hidrometeorologi. Kenapa? Karena kami melihat potensi ancaman bencana hidrometeorologi itu masih terjadi. Sebelumnya di bulan Desember pun kita sudah membuat warning sedemikian rupa, bahkan di HL kita juga beberapa kali running. Tapi yang kenapa ini kita angkat karena memang prediksi puncak musim hujan itu kan diprediksi Februari ini masih akan terjadi di Februari ini. Dan kalau misalnya BMKG memprediksi Februari, itu tidak berarti ya Februari benar-benar terjadi loh. Masih ada kemungkinan, masih ada potensi ya bergeser. Tidak Februari tetapi Maret. Atau bahkan bisa saja sampai di bulan April gitu. Artinya apa? Ancaman dari bencana hidrometeorologi itu masih akan terus terjadi dan masih akan terus berlangsung. Dan bencana hidrometeorologi itu bukan suatu hal yang bisa kita anggap remeh ya, bahkan itu sesuatu hal yang sangat serius. Karena apa? Dampaknya itu luar biasa sekali. Sekarang saya tanya sama Kristi nih, kalau menurut prediksi Kristi akibat dari bencana hidrometeorologi itu kerugiannya ada di kisaran berapa? 100 ada 100 juta? Kalau misalkan banyak yang terdampak, miliaran? bahkan miliaran bisa jadi ya, Oh. Bang Ago ya. Kalau kita cek data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional itu sepanjang tahun 2018 sampai 2022 jumlah kerugian material ya, ini baru material aja nih yang diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi itu bisa mencapai angka 31, sekian triliun. Jadi bicaranya sudah bukan ratusan juta, miliaran, tapi sudah triliunan ya. Di 2023 lalu itu eskalasinya sampai sekitar 850-an bencana. Dari Januari sampai Februari 2024, Januari masih baru loh, ya kan, baru lewat berapa hari, itu angkanya sudah terjadi sekitar 128 bencana hidrometeorologi. Apa itu bencana hidrometeorologi? Banjir, longsor, puting beliung, bahkan sebenarnya kekeringan, kemarau, karhutlah, kekurangan air itu juga bagian dari Masuk di dalamnya ya. kategori bencana hidrometeorologi. Karena secara definisi bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim, cuaca, fenomena alam yang disebabkan oleh iklim dan cuaca. Jadi ketika hujan tinggi itu bisa menyebabkan bencana hidrometeorologi, banjir biasanya, terus misalnya longsor, ya kan, kemudian puting beliung.
Ketika panas itu juga bisa terjadi bencana hidrometeorologi, kekeringan, bahkan karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Baik Bang Agung, kita akan tahan sejenak ya, Ya. Bang Agung ya. Pemirsa Anda jangan kemana-mana karena diskusi saya bersama dengan Bang Agung selaku pemimpin redaksi Lampung Pos akan segera kembali usai jeda pariwara. Halo, selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya, Karisma Kristi, kembali menjumpai Anda dalam bedah tajuk Lampung Pos selama 30 menit ke depan. Pemirsa, musim penghujan ini akan mengancam berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Lampung. Masyarakat diharapkan untuk waspada dan juga siap siaga menghadapi cuaca ekstrim saat ini. Pemerintah juga mempersiapkan langkah-langkah pencegahan di dalamnya. Kita akan bahas lebih lengkap dalam bedah tajuk kali ini dengan tema waspada bencana hidrometeorologi. Bersama saya sudah hadir pemimpin redaksi Lampung Pos, Abdul Ghafur. Namun sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu video editorial berikut ini. Waspada bencana hidrometeorologi. Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam atau natural disaster maupun oleh ulah manusia atau man-made disaster. Bencana alam dibedakan menjadi beragam jenis. Salah satunya bencana hidrometeorologi. Hidrometeorologi adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Hidrometeorologi mencakup fenomena yang terjadi di atmosfer meteorologi, air hidrologi, dan lautan oceanografi. Menurut Edwin Aldrian, pakar meteorologi dan klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta ahli di Intergovernmental Panel on Climate Change (PBB), penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia adalah masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Melansir Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, bencana hidrometeorologi antara lain curah hujan ekstrim, angin kencang, puting beliung, banjir, dan kekeringan. Selain kelima bencana tersebut, masih banyak contoh bencana lainnya seperti kebakaran hutan, El Nino, El Nina, longsor, gelombang dingin, dan gelombang panas. Berdasarkan Geoportal Data Bencana Indonesia di https://gis.bnpb.go.id, dampak bencana alam periode 1 Januari 2024 sampai 4 Februari 2024 se-Indonesia ada 128 peristiwa bencana banjir. Cuaca ekstrim 57, tanah longsor 12, karhutla 1. Kemudian ada 20 orang meninggal, luka-luka 40, menderita dan mengungsi 1.189.810. Selanjutnya dampak kerusakan bencana meliputi 10.520 unit rumah rusak ringan, rusak sedang 282, dan rusak berat 190. Kemudian fasilitas satuan pendidikan rusak, ada 9 unit, rumah ibadat 6, dan Fashiankes 16. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan cuaca ekstrim masih mengancam sebagian besar wilayah Indonesia. Masyarakat diminta waspada dan siap-siap akan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi masih memiliki peluang yang tinggi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Dwi Korita menerangkan, terdapat 3 penyebab terjadinya cuaca ekstrim ini. Pertama, monsun Asia yang menunjukkan aktivitas cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini berpotensi dapat disertai adanya fenomena seruakan dingin yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kedua, adanya daerah tekanan rendah yang terpantau di sekitar Laut Timor, Teluk Carpentaria, dan di Samudra Hindia Barat Sumatera yang dapat memicu terbentuknya pola pumpunan dan perlambatan kecepatan angin di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan ekuator, serta dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan angin kencang di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi bagian selatan, serta berdampak pada peningkatan gelombang tinggi di perairan sekitarnya. Ketiga, yaitu
Aktivitas gelombang atmosfer masih menunjukkan kondisi yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan dan potensi cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan, yaitu fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO yang terbentuk bersamaan dengan aktifnya gelombang Rossby ekuatorial. Kondisi tersebut dapat meningkatkan aktivitas konvektif serta pembentukan pola sirkulasi siklonik di wilayah Indonesia. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Lampung, Joni Toyib, menyampaikan berdasarkan dokumen kajian risiko bencana Provinsi Lampung pada 2019-2024 yang disusun BPBD Provinsi Lampung dan Institut Teknologi Sumatera. Maka berdasarkan hasil analisis valuasi luas wilayah permukiman yang terpapar risiko banjir di Provinsi Lampung, total 14.218,47 hektar. Kabid Pencegahan dan Kesiagapan BPBD Kota Bandar Lampung, Sarkoni menyebut, sebanyak 6 titik rawan banjir di kota Tapis Berseri. Untuk menghadapi bencana hidrometeorologi, pihaknya mengerahkan 3 peleton yang masing-masing tiap peleton berjumlah 26 personel yang siap siaga 24 jam selama musim penghujan. Perkiraan puncak musim hujan terjadi pada Januari sampai April 2024. Maka, semua pihak senantiasa siap siaga berkolaborasi menghadapi bentuk bencana apapun. Melakukan mitigasi bencana, baik itu sebelum, saat, dan sesudah bencana, perlu dilakukan. Kemudian, meningkatkan kewaspadaan dan peringatan dini atas terjadinya bencana hidrometeorologi perlu dilakukan. Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat video editorial pada hari ini. Kita akan lebih membahas lebih dalam bersama dengan Abdul Gofur selaku pemimpin redaksi Lampung Pos. Bang Ago, mungkin Anda bisa lebih menjelaskan tajuk kita hari ini. Silakan. Ya, tajuk Lampung Pos kali ini ya sangat lugas ya. Jadi waspada bencana hidrometeorologi. Kenapa? Karena kami melihat potensi ancaman bencana hidrometeorologi itu masih terjadi. Sebelumnya di bulan Desember pun kita sudah membuat warning sedemikian rupa, bahkan di HL kita juga beberapa kali running. Tapi yang kenapa ini kita angkat karena memang prediksi puncak musim hujan itu kan diprediksi Februari ini masih akan terjadi di Februari ini. Dan kalau misalnya BMKG memprediksi Februari, itu tidak berarti ya Februari benar-benar terjadi loh. Masih ada kemungkinan, masih ada potensi ya bergeser. Tidak Februari tetapi Maret. Atau bahkan bisa saja sampai di bulan April gitu. Artinya apa? Ancaman dari bencana hidrometeorologi itu masih akan terus terjadi dan masih akan terus berlangsung. Dan bencana hidrometeorologi itu bukan suatu hal yang bisa kita anggap remeh ya, bahkan itu sesuatu hal yang sangat serius. Karena apa? Dampaknya itu luar biasa sekali. Sekarang saya tanya sama Kristi ini, kalau menurut prediksi Kristi akibat dari bencana hidrometeorologi itu kerugiannya ada di kisaran berapa? 100 ada juta? Kalau misalkan banyak yang terdampak, miliaran? bahkan miliaran bisa jadi ya, Oh. Bang Ago ya. Kalau kita cek data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional itu sepanjang tahun 2018 sampai 2022 jumlah kerugian material ya, ini baru material aja nih yang diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi itu bisa mencapai angka 31, sekian triliun. Jadi bicaranya sudah bukan ratusan juta, miliaran, tapi sudah triliunan ya. Di 2023 lalu itu eskalasinya sampai sekitar 850-an bencana. Dari Januari sampai Februari 2024, Januari masih baru loh, ya kan, baru lewat beberapa hari. Itu angkanya sudah terjadi sekitar 128 bencana hidrometeorologi. Apa itu bencana hidrometeorologi? Banjir, longsor, puting beliung. Bahkan sebenarnya kekeringan, kemarau, karhutlah, kekurangan air itu juga bagian dari Masuk di dalamnya ya. kategori bencana hidrometeorologi. Karena secara definisi bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh perubahan
iklim, cuaca, fenomena alam yang disebabkan oleh iklim dan cuaca. Jadi ketika hujan tinggi itu bisa menyebabkan bencana hidrometeorologi, banjir biasanya, terus misalnya longsor, ya kan, kemudian puting beliung. Ketika panas itu juga bisa terjadi bencana hidrometeorologi, kekeringan, bahkan karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Baik Bang Agung, kita akan tahan sejenak ya, Ya. Bang Agung ya. Pemirsa Anda jangan kemana-mana karena diskusi saya bersama dengan Bang Agung selaku pemimpin redaksi Lampung Pos akan segera kembali usai jeda pariwara. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini kami akan membahas trending topik yang ada di Lampung Pos Group, mulai dari lampos.co, lampungpos.id dan juga Radio Sai 100 FM. Akan kami mulai trending topik yang ada di lampos.co. Terlebih dahulu 5 trending topik, di antaranya mahasiswa Lampung dorong kampus beri sikap terkait kondisi demokrasi. 6.721 calon jemaah haji lakukan tes kesehatan. Aksi 13 pelajar hendak tawuran bawa sajam digagalkan polisi. Realisasi asuransi usaha tani padi Lampung tahun 2023 capai 98%. Dan yang terakhir, peserta pemilu dihimbau untuk turunkan APK secara mandiri pada masa tenang. Kita akan bahas lengkapnya pemirsa bersama dengan Bang Abdul Gofur selaku pemimpin redaksi Lampung Pos. Kita akan bahas trending topik. Ini yang pertama, mahasiswa Lampung didorong untuk memberi sikap terkait kondisi demokrasi. Seperti apa tanggapan Anda, Bang? Iya, ini kan bermula dari petisi Bulak Sumur ya, di mana Sivitas Akademika salah satu perguruan tinggi ternama lah ya, Universitas Gadjah Mada itu mengeluarkan petisi karena mereka menganggap demokrasi kita itu tidak dalam kondisi baik-baik saja. Dan ternyata setelah petisi Bulak Sumur itu diikuti oleh petisi-petisi lainnya. Ada dari UII, ya kan, kemudian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian Unhas, UI dan lain sebagainya. Nah, mahasiswa di Lampung itu menunggu Sivitas Akademika di kampusnya masing-masing itu juga paling tidak menyatakan sikap yang sama. Karena apa? Kampus itu di Indonesia itu memang selama ini sejarah membuktikan bagian dari pengawal moral, pengawal demokrasi. Berbagai momen-momen penting, ya kan, 68, 78, 98, itu suka tidak suka merupakan gerakan moral force yang itu digaungkan oleh kalangan kampus. Nah, jadi kita bisa maklumi kalau misalnya sampai hari ini belum ada satupun kampus yang menyatakan sikapnya. Dan mungkin itulah mengapa gerak mahasiswa mendorong supaya Sivitas Akademika di kampus di Provinsi Lampung juga melakukan hal yang sama seperti halnya kampus-kampus lainnya. Kita akan beralih sedikit. Tadi kita sudah ngomongin terkait mahasiswa, tapi saat ini juga yang merasakan adalah tindak aksi pelajar yang kerap kali melakukan tawuran. Dan ini selalu di-highlight di lampos.co. Seperti apa menurut Anda? Iya, kalau kita lihat dari fenomena laporan ekspos Polda Lampung, ya kan, salah satu kejahatan jalanan itu meningkat akibat adanya tawuran ya, baik pelajar ataupun geng motor. Dan yang memperhatikan pemirsa Metro TV Lampung adalah fenomena tawuran ini biasanya kita kenal hanya di daerah perkotaan saja, Bandar Lampung. Tetapi yang terjadi belakangan ini itu terjadi juga di sejumlah daerah di kabupaten kota, di Lampung Tengah, kemudian yang terbaru ini di Lampung Timur. Artinya apa? Ini merupakan persoalan yang semestinya ditanggapi oleh pemerintah, sekolah, masyarakat secara serius. Jangan sampai fenomena ini terus meluas. Baik, akan kita lanjutkan lagi ya Punago ya. Tadi trending topik yang ada di lampos.co pemirsa. Kita akan lanjutkan di lampungpos.id. Ini ada 5 trending topik, di antaranya debat terakhir calon presiden jelang pemilu. Long weekend diperkirakan pusat wisata akan diprediksikan meningkat pengunjungnya ya. Lalu deklarasi Kampus Indonesia menyikapi demokrasi saat ini.
Selanjutnya progres pendistribusian logistik pemilu dan yang terakhir harga pangan di Lampung. Kita akan bahas bersama terkait long weekend. Biasanya ini antusiasme masyarakat ke tempat wisata akan semakin tinggi. Tapi seperti apa tanggapan Anda, Bun Agung? Iya, minggu ini itu ada 2 tanggal merah ya. Betul. Tanggal 8 ya, kemudian cuti bersama bahkan tanggal 9, kemudian tanggal merah lagi Imlek, tanggal 10 Februari. Dan pemerintah sudah menetapkan long weekend, cuti bersama ya, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, itu libur. Ya kan, biasanya kalau fenomena long weekend ini, Lampung sebagai salah satu destinasi wisata itu biasanya ramai dikunjungi wisatawan ya dari berbagai daerah di Lampung, bahkan mancanegara. Kalau di pantai-pantai di pesisir Lampung itu biasanya platnya itu plat luar daerah. Nah, Lampung Pos itu coba mengingatkan ya, dalam menghadapi long weekend kali ini kita harus tetap hati-hati dan waspada loh. Kenapa? Balik lagi, sesuai dengan tajuk rencana Lampung Pos ya, kita masih berada dalam situasi kondisi cuaca tidak menentu, bahkan cenderung ekstrim ya kan. Berada di bulan yang diprediksi curah hujan akan meningkat, puncaknya di Februari ini. Nah, kita berharap ya long weekend ini disambut dengan sukacita oleh pelaku wisata, tetapi juga disikapi dengan penuh kehati-hatian bagi aparat terkait, ya BPBD lah, kabupaten kota, provinsi dan lain sebagainya. Iya, baik. Berarti boleh senang-senang tapi harus tetap waspada seperti itu ya, Bun Agung ya. Kita akan beralih pemirsa di trending topik yang ada di Sai Radio 100 FM. 5 trending topik di antaranya duet dengan Arsy Widianto, Tiara Andini mengaku suka dengan lagu pernikahan kita. Andika kangen band persunting dokter dengan mahar 100 gram emas. Poster film horor religi siksa kubur serem banget. Selanjutnya Jisoo Blackpink duet dengan Lee Min Ho di film Omniscient Reader. Dan yang terakhir Afgan akan gelar tur perdana di Amerika pada Februari mendatang. Kita akan bahas dengan Pun Ago ini film horor religi siksa kubur yang diakui akan serem banget gitu. Pun Ago seperti apa deh? Ya memang film horor ini menjadi salah satu ciri khas dari sinias tanah air ya, dan masyarakat kita, pasar pecinta film di tanah air juga cenderung menyukai gitu, maka jumlah penontonnya cenderung banyak gitu kan, ya box office lah seperti itu. Dan untuk Siksa Kubur ini itu disutradari oleh sutradara yang memang bisa dikatakan spesialis genre horor ya, Joko Anwar, di mana film Pengabdi Setan dan lain sebagainya itu cukup hits lah seperti itu. Dan untuk Sisa Kubur ini katanya itu menggunakan special effect yang benar-benar real sehingga bisa menggambarkan bagaimana siksa kubur itu. Nah, wajar kalau misalnya posternya juga cukup menyeramkan ya. Tetapi kan serem tidak serem itu kan relatif ya. Maka yang paling baik adalah ya pemirsa Metro TV Lampung menyaksikan sendiri filmnya. Iya. Tidak salah kok, karena ini adalah karya anak bangsa yang memang harus mendapat dukungan support dari kita semua. Iya, Jangan nonton film bajakan, harus datang ke bioskop menonton film orisinilnya, seperti itu. Baik, terima kasih Bun Agung Ya. hari ini sudah berdiskusi bersama saya di Berita Sama-sama, Lampung Pos. Kristi. Pemirsa Metro TV, itu tadi yang kita bahas dalam trending topik yang ada di Lampung Post Group. Usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Lampung Post kali ini, saya Karisma Kristi beserta rekan kerja petugas pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.